Halo semua, kembali lagi bersama saya Silviana Putri. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Kira-kira bagaimana ya sejarahnya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, kali ini kita ada 4 subbab materi. Yang pertama ada sejarah IPS di Indonesia, yang kedua ada faktor-faktor masuknya IPS di Indonesia, yang ketiga ada tujuan pendidikan IPS, dan yang terakhir ada implementasi IPS dalam pendidikan di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada sejarah IPS di Indonesia, perlu diketahui bahwa pendidikan IPS mulanya berasal dari negara Inggris, yaitu di kota Rugby pada tahun 1827. IPS untuk mengatasi reformasi industri di negara Inggris saat itu. Sedangkan di Amerika Serikat, IPS secara formal dimasukkan ke dalam sekolah pada tahun 1892, tepatnya di negara bagian Wisconsin. Di Amerika Serikat, Social Studies diberikan dalam kurikulum sekolah untuk menguatkan ketertiban dan integrasi bangsa. Di Indonesia, pada akhirnya, IPS diperkenalkan pada tahun 1915 setelah Perang Dunia I dengan nama Social Student. Perkembangan yang signifikan terjadi pada tahun 1970-an dengan munculnya sebuah seminar yang diberi nama Civic Education yang bertempat di Tawangmangu. Penyebab pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi yang kacau, termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat dari pemberontakan G30 SPKI yang akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah Orde Baru. Akhirnya, pada tahun 1975, IPS masuk dalam kurikulum nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masyarakat. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya IPS di Indonesia. Yang pertama ada pengalaman hidup di masa lampau. Setelah hidup dalam kondisi yang sulit, masyarakat Indonesia saat masa penjajahan, tentunya mereka memerlukan kondisi ekonomi yang stabil, yaitu terbentuknya sebuah bangsa. Yang kedua ada pelajaran yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu memastikan bahwa isi yang dimuat dalam kurikulum yang dipelajari oleh peserta didik itu dapat bermanfaat dalam kehidupannya. Yang ketiga ada laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya Indonesia, yaitu memastikan bahwa kebijakan pendidikan pengajaran yang selaras dengan laju perkembangannya tersebut. Tujuan pendidikan IPS sendiri adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mereka peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, serta memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi setiap hari, baik itu yang menimpa dirinya sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya ada implementasi IPS dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah IPS atau pendidikan sosial di Indonesia dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang kedua, pembelajaran IPS dapat membentengi peserta didik karena di dalamnya diajarkan berbagai masalah sosial dan kehidupan manusia. Yang ketiga, IPS sangat penting dalam pendidikan karena dalam IPS, landasan pemahaman dan keilmuan tentang bagaimana hidup dan bersosial itu diajarkan. Yang keempat adalah mengembangkan keterampilan dasar berpikir rasional, logis, dan kritis peserta didik. Dan yang kelima ada mengembangkan rasa ingin tahu dan pemecahan masalah di kehidupan sosialnya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Sekian dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you, bye-bye!